Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari laporan PKL. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, perkembangan industri di Indonesia itu sangatlah pesat, terutama dalam komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat kita ketahui dari beberapa pabrik-pabrik yang telah berdiri di provinsi dan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada sejarah PT Sofin Indonesia, Kebun Mata Pau. Sebelum awalnya itu, sebelum namanya PT Sofin Indonesia, bernama PT Sofin Medansa. Nah, perkembangan ini awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Medan yang mempunyai hak konsesi di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1926, pabrik ini didirikan di perkebunan Mata Pau dan selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942 perusahaan ini disebut paksa oleh Jepang, dan pada tahun 1945 setelah kemerdekaan maka pabrik ini kembali jatuh kepada tangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada tentang kegiatan usaha perusahaan. Nah, PT Sofin ini memiliki luas lahan sebanyak 37,800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggroe, Aceh Darussalam. Nah, perkebunan karet seluas 10.510 hektar dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahannya. Nah, hasil perkebunan dari PT Sofin ini baik dari kelapa sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang memiliki jumlah 14 pabrik, yaitu ada 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik refinery, 1 pabrik minyak inti sawit, dan 3 pabrik rubber. Selanjutnya ada kebun pendukung. Kebun kelapa sawit mempunyai bahan baku TBS yang masuk PKS pada PT Sofin Kebun Mata Pau. Untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat sekitar. Kebun PT Sofin ini mempunyai TBS-nya. Nah, beberapa ada jenis-jenis kelapa sawit. Yang pertama itu ada Dura, yang kedua ada Visifera, yang ketiga ada Tenera. Selanjutnya juga ada tentang sistem manajemen Sofindo. Nah, di dalam sistem manajemen yang dikembangkan itu merupakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional melalui sistem lain yang dikembangkan oleh PT Sofin itu sendiri. Perkembangan yang dilakukan dalam PT Sofin ini disebut sistem manajemen Sofin atau SMS, dan di sini juga ada struktur organisasi PT Sofin Kebun Mata Pau. Yang pertama itu ada pengurus atau ADM, yang kedua asisten divisi atau afdeling 1, 2, dan 3, yang ketiga ada tekniker 1, tekniker 2, dan yang terakhir ada kepala tata usaha atau disebut dengan KTU. Terus selanjutnya juga ada tentang tinjauan proses stasiun penerimaan bahan baku, dimulai dari pos sapam, terus jembatan timbang, proses penerimaan buah, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, evaluator food fresh buns atau FFB, setelah itu masuk ke stasiun perebusan yang melalui dengan sterilizer dan brus conveyor. Selanjutnya juga masuk ke dalam stasiun penebahan. Di sini itu yang pertama conveyor cross conveyor, yang kedua bottom cross conveyor, dan yang ketiga empty buns conveyor, yang keempat empty buns hopper. Selanjutnya masuk ke tahap stasiun fresh. Nah, di sini tuh yang pertama dengan fruitless elevator, yang kedua cross conveyor to digester, yang ketiga digester, yang keempat pengempahan, yang kelima oil burden. Selanjutnya masuk ke tahap stasiun klarifikasi. Yang pertama stand straight tank, yang kedua pre-bathing AMCO, yang ketiga crude oil tank, yang keempat continuous tank, dan yang kelima oil tank, yang keenam oil bower, yang ketujuh oil transfer pump, yang kedelapan stock tank, yang kesembilan daily tank, dan yang ke-10 balance tank balance, yang ke-11 decanter. Selanjutnya solid converter dan solid hopper, water replace tank, student separator, descent tank, dan yang terakhir ada fat feed.
Selanjutnya juga ada stasiun pengolahan biji yang melalui cake breast conveyor atau CBC, sparing column, delivery carper, wet nut elevator, wet nut conveyor, nut silo, nut dry elevator, nut grading, ripple mill, nut cracker, crack mixture conveyor 1 dan 2, LTDC, clutch batch, carrier dinner, carrier elevator, pionic meter blower, canner bin, cellar guarding, horizontal cell, dan selanjutnya juga melalui tahap stasiun boiler, di mana yang pertama itu ada sumber air, water tower. Selanjutnya juga dimasukkan ke dalam kamar mesin, yaitu tentang pembangkitan listrik, pengelolaan limbah, dan di dalam pengelolaan limbah ini terbagi menjadi tahapan-tahapan. Nah, tahapannya itu yaitu yang pertama ada tentang pendinginan, pengemasan, rekurlasi, proses aerobik, proses fakultatif, proses aerobik, dan masa tinggal. Selanjutnya analisa laboratorium. Nah, yang pertama itu pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Nah, cara pemeriksaan kualitasnya itu mengacu pada yang pertama, buah mentah A lebih kecil dari 1%, yang kedua, buah normal lebih besar dari 98%, yang ketiga, buah busuk atau E lebih kecil dari 1%, yang kelima, potensi buah. Selanjutnya juga ada pengendalian luses, pengendalian mutu proses, dan yang terakhir adalah standar mutu CPO dan PKO.